Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Kemarin sudah kita bahas sifat kalam. Terus tinggal bahas dalil ya. Jadi kalam kita udah jelaskan kemarin. Ada kalam sifat, ada kalam lafzi atau kalam dalil. Kalam sifat sama kalam dalil. Kalam sifat adalah kalam yang berdiri pada zat, adapun kalam dalil adalah kalam yang diciptakan. Rupanya apa kalam dalil, kalam lafzi? Rupanya ya Al-Quran, Lauhil Mahfud. Ini rupa kalam yang diciptakan oleh Allah. Kalau kalam nafsi, kalam yang ada pada dirinya Allah sendiri, yang qadim, gak berawal, gak berakhir, bukan huruf, bukan suara. Terus wa dalilu ala dzalika. Ini kita ulang-ulang karena banyak yang menganggap kalamnya Allah itu ya suara atau huruf. Cuman suaranya beda dengan suara kita, hurufnya beda dengan huruf kita, gitu loh. Allah itu kalau nulis hurufnya gede-gede. Satu huruf gedenya kayak gunung. Allah bersuara ya suaranya beda sama suara kita. Mau suara kucing aja beda sama suara kamu, emang? Kamu sama kucing suaranya? Ya beda lah. Jadi kita nggak bisa menggunakan tasbih yang seperti itu. Kita harus tanzih, jangan tasbih. Apalagi mujassim, menyamakan kalamnya Allah bersuara seperti suara kita. Ngomong bersuara tapi enggak seperti suara kita, itu mesti tasbih namanya. Kita harus tanzih. Allah kalam enggak pakai suara, enggak pakai tulisan. Contohnya mana kalam enggak suara, enggak tulisan? Kalam hati. Tapi kalamnya Allah yang enggak seperti kalam hati kita, karena kalam hati kita kan tersimpan dalam hati. Adapun kalam sifatnya Allah berdiri pada zatnya sendiri, bukan berdiri pada hati. Apa dalilnya kalau Allah itu kalam? Ayatsubutil kalam lahu ta'ala as-sam'iyyun. Kembali dalilnya dalil syar'i. Wa huwa qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah nyata berbicara kepada Nabi Musa dengan langsung. Artinya Nabi Musa langsung menerima kalam sifatnya Allah, bukan kalam lafzi. Jadi kalam sifat. Ai azalallahu ta'ala al-hijaba wa asma'ahul kalamal qadima thumma ada alaihil hijab. Gimana sih maksudnya Allah bicara langsung sama Nabi Musa? Maksudnya Allah membuka hijab Nabi Musa. Allah itu bukan nggak kelihatan, bukan ngumpet, bukan. Sekarang kan nggak kelihatan itu bukan ngumpet, gitu loh. Kita yang nggak bisa ngelihat karena kita terhijab dengan berbagai hal. Apa hijabnya? Ya dunia, ya nafsu, ya setan, ya macam-macamnya hijab kita untuk bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hijab itu dibuka, maka kita akan melihat Allah. Jangan dianggap
Allah mah nggak bisa dilihat. Kok nggak bisa dilihat? Kita nggak bisa ngelihat, gitu loh. Bukan Allah nggak bisa dilihat, bukan. Nah, apabila Allah menghendaki kita melihat, maka Allah akan membuka hijab penutup yang ada pada diri kita, bukan penutup yang ada pada dirinya Allah. Lo kira Allah sarungan gitu, tutupan terus dibuka gitu? Bukan, kita yang terhijab. Jadi Allah membuka hijab Nabi Musa, maka Nabi Musa melihat dan mendengar kalamnya Allah secara langsung. Setelah selesai apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan sama Nabi Musa, artinya dari kalam Allah yang qadim, yang enggak terhingga, Allah menunjukkan kalam yang dikehendaki untuk Nabi Musa itu mendengar, begitu loh. Nabi Musa enggak sanggup menerima semua kalamnya Allah. Kenapa? Karena enggak terbatas. Maka Allah menghendaki Nabi Musa mendengar kalam yang Allah kehendaki untuk sampai kepada Nabi Musa. Bukan Allah baru ngomong sama Nabi Musa terus berhenti ngomong, enggak begitu. Kalau begitu kalamnya Allah baru, ada awal ada akhir. Kalamnya Allah qadim. Terus Allah membuka hijab Nabi Musa hingga dia mendengar kalam qadim, bukan Allahnya baru ngomong lagi, bukan. Jangan sampai kita salah paham tentang ini, nanti dikira Nabi Musa diajak kalam sama Allah, maknanya Allah baru ngomong. Itu enggak begitu, kan? Tapi kalamnya Allah tetap kalam yang qadim, hanya hijabnya Nabi Musa yang dibuka. Terus walaisal muradu anahu ta'ala ibtada'a kalaman summa sakata. Yang dimaksud adalah bukanlah bahwa Allah itu memulai pembicaraan dengan Nabi Musa, setelah selesai baru Allah diem lagi. Enggak demikian. Li'annahu lam yazal mutakalliman daiman abadan. Kalau begitu Allah enggak bersifat dengan zat yang mutakalliman, yang daiman, yang abadan. Kalau baru ngomong terus berhenti, berarti kalamnya Allah enggak abadan, enggak ada iman. Kalau begitu, waruwiya, diriwayatkan dalam sebuah hadis, anna Musa alaihi salam kana yasuddu udunaihi inda kudumihi minal munajat li alla yasma'u kalamal khalqi li kauni la yastati'u sama'ahu li anna sara indahu ka asyaddi ma yakunu min aswatil bahaimil munkarati. Nabi Musa alaihi salam, riwayat dalam sebuah hadis, ketika Nabi Musa selesai turun dari gunung Tursina, gunung Sinai, setelah mendengarkan kalamnya Allah, maka Nabi Musa turun dengan menutup kedua telinganya ketika datang atau pulang dari munajahnya kepada Allah. Agar ditutup, kenapa? Agar dia tidak mendengar pembicaraan makhluk. Kalau kalamnya Allah ya nggak usah ditutupin telinganya, bukan suara, bukan huruf. Begitu turun ditutupin, kenapa? Biar nggak dengar kalamnya makhluk. Emang kenapa? Karena saat itu, saat turun dari gunung Sinai, Nabi Musa tidak mampu mendengarkan pembicaraan makhluk. Kenapa nggak mampunya? Karena sesungguhnya pembicaraan makhluk bagi Nabi Musa berubah menjadi pembicaraan seperti sedahsyat-dahsyatnya suara binatang yang ngamuk. Ngomong apa sih, mau bersuara kan rame. Lah kalamnya Allah nggak suara, nggak huruf, indah, nikmat didengar. Dengan Nabi Musa nggak mau merusak apa yang didengar dari kalamnya Allah, diganggu dengan kalamnya hewan yang meraung. Lah kita kan sama.
Kamu yang ngomongnya begitu, ngau, macan ya begitu, kucing ya begitu. Kenapa? Karena kalamnya pakai suara, ya meraung-raung pasti. Kalau lagi pakai ngotot segala ngomongnya. Ngomong apa? Bisababi madzaqa minal ladzati allati la yukhatu biha inda sama'i kalam man laisa kamitslihi syai'un. Kenapa demikian? Disebabkan kelazatan yang dia rasakan yang tidak terjangkau olehnya karena mendengar kalamnya Allah yang tidak ada satupun yang menyamai, yang tidak suara, tidak huruf. Di keindahan kalam itu Nabi Musa nggak mau tergantikan dengan suara kita gitu loh. Mendengar kalam yang indah tergantikan dengan kalamnya kamu yang rusak. Sama aja beginilah, kamu habis dengerin suara biduan nyanyi indah bener, tahu anak kamu ikut niruin, rusak, gitu loh. Ini gambarannya, artinya nggak mau tergantikan dengan suara kalamnya makhluk, karena kalamnya Allah, kalam yang begitu indah ketika Nabi Musa mendengarnya. Waqad asyraqa wajhuhu minan nuri fama ra'ahu ahadun illa ama fatabarqa'a wa baqiyal barqa'u ala wajhihi ila annamat. Kemudian setelah turun dari Gunung Sinai, Nabi Musa pun wajahnya penuh dengan cahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu melihat cahaya yang gemilang yang ada pada wajah Nabi Musa kecuali dia akan buta. Maka dalam riwayat Nabi Musa menutup wajahnya dengan cadar. Enggak cukup masker, enggak, tapi cadar, seluruhnya wajah Nabi Musa ditutup, dan cadar itu tetap ada sampai beliau wafat. Tetap dipakai cadar itu karena menutupi cahaya yang cemerlang setelah beliau turun atau selesai munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ajma'a ahlul adyan wal milali ala annahu ta'ala mutakallimun. Dan semua ahluddin wa ahlul milal, semua orang-orang yang berkeyakinan kepada ketuhanan, yang beragama, mereka semua percaya kalau Tuhan pasti bisa berbicara, bisa bikin macam-macam, bisa bikin langit, bisa bikin bumi, tapi nggak bisa ngomong, kan aneh. Oh, Tuhan mah nggak bisa ngomong. Oh, Tuhan nggak bisa ngomong, bagaimana? Wajib Allah Subhanahu wa taala zat yang berbicara. Semua yang meyakini ketuhanan sepakat tentang hal tersebut. Nggak ada yang khilaf, nggak ada. Wa aidan, dan juga kullu hayyin qabilun litisafi bil kalam wa qabilu li syai'in la yahlu anhu. Dan juga sesuatu yang hidup itu bisa saja menerima sifat kalam, dan sesuatu yang dapat menerima sesuatu yang lain. Au andidihi, atau dapat menerima pula yang menjadi lawannya. Sesuatu yang hidup itu sah saja bicara. Namanya bicara itu bisa ada pada sesuatu yang hidup, begitu loh. Nah, kalau yang mati, ada mati bicara? Nggak ada orang mati bicara. Itu yang dikubur, Bib. Mana ada dikubur mati? Kalau dikubur mati nggak bisa ditanyain malaikat lah. Malaikat nanyanya gimana orang mati mau ditanyain? Yang ditanya siapa? Hidup atau mati? Hidup.
Jadi ruh yang diambil oleh malaikat dikembalikan lagi kepada jasadnya untuk menerima pertanyaan. Selesai menerima pertanyaan, kembali ruhnya diletakkan di tempat yang Allah siapkan untuk dia beristirahat sampai datangnya hari kiamat. Jadi semua yang hidup sah untuk berbicara. Atau kalau dia nggak bicara, ya berarti menerima lawannya, yaitu bisu. Lah, umpamanya begini, tembok itu bisu nggak? Hah? Tembok itu bisu nggak? Meja ini bisu nggak? Hah? Kenapa bisu? Nggak bicara. Lah begini, ada nggak tembok yang bicara? Ada nggak? Kalau nggak ada, berarti nggak ada tembok bisu, gitu loh. Kalau ada tembok yang bicara, tembok ini ngomong nggak berarti dia bisu. Manusia bisa bicara, oh enggak, dia bisu. Ada nggak orang yang bisa bicara? Ada, ya berarti dia bisu. Ketika dia nggak bisa bicara. Jadi sesuatu yang hidup bisa menerima sebuah sifat atau menerima lawannya. Nah kalau tembok bisu ya enggak, bicara ya enggak. Kenapa? Enggak punya syarat untuk berbicara. Pohon, pohon bisu enggak? Nah, tanyanya ada enggak pohon yang bicara? Gitu tanya. Kalau ada pohon bicara, berarti pohon itu gitu dong. Tapi ketika nggak ada pohon yang bicara, ya juga nggak ada pohon yang bisu. Nah Allah zat yang bersifat berbicara. Kenapa? Dia bersifat hidup, dia bersifat ilmu, maka pantas dia bersifat berbicara. Dan berbicara menjadi sifat yang sempurna pada dirinya. Falau lam yatasif subhanahu wa ta'ala bil kalam latasofa bidziddihi. Apabila Allah tidak bersifat dengan sifat kalam, maka Allah bersifat dengan lawannya. Kok begitu? Kita hidup, kita punya ilmu, kita berbicara. Allah hidup, Allah punya ilmu, bicara enggak? Oh enggak, ya bisu berarti, gitu loh. Karena ada yang hidup, punya ilmu, dan dia berbicara. Kalau Allah hidup, punya ilmu, ya pasti bicara. Lakin itisafu bihi muhalun, tapi Allah bersifat dengan sifat bisu itu mustahil. Li'annahu naksun, karena bisu itu adalah cacat. Wa naksu ali ta'ala muhalun. Cacat apa? Cacat sifat yang apa? Sifat yang enggak layak dipuji, sifat yang hina, gitu loh. Allah enggak layak bersifat dengan sifat yang hina. Semua sifat Allah layak dipuji karena semua sifat Allah sifat yang kamalah atau sempurna. Wa hadhihi sifat terus ada riwayat tentang Nabi Musa yang mau melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa melihat kepada Allah, maka Allah bicara, kamu enggak bisa melihat saya Musa. Nabi Musa memohon kepada Allah agar dirinya bisa melihat Allah. Allah menjawab, kamu enggak bisa lihat saya. Dari pertanyaan Nabi Musa saja, dari permintaan Nabi Musa sudah bisa dipahami ketika seorang nabi meminta sesuatu, maka permintaan itu hal yang jaiz. Enggak mungkin seorang nabi minta sesuatu yang
Masa ente minta yang mustahil, sedangkan Nabi tahu Allah tidak bisa menciptakan sesuatu yang mustahil. Bagaimana mau minta yang mustahil? Kalau Nabi meminta pasti perkaranya jaiz, itu bisa diciptakan oleh Allah. Lah kok Allah jawabnya kamu nggak bisa melihat saya ya Musa, tapi Allah ngasih syarat. Ya udah, andai gunung itu tidak bergerak, maka kamu bisa lihat saya. Kalau gunung bergerak, maka kamu nggak bisa lihat saya. Allah ngasih apa itu? Syarat. Bisa kamu lihat saya. Ini saya akan muncul. Saya akan buka hijab. Ketika hijab terbuka, coba gunung itu bergerak enggak? Kalau gunung bergerak, kamu nggak bisa lihat saya. Kalau gunung nggak bergerak, kamu bisa lihat saya. Pertanyaannya begini, gunung itu gerak dan diam hukumnya apa? Jaiz, wajib, apa mustahil? Jaiz. Gerak ya jaiz, diam jaiz. Allah memberikan syarat menyandarkan pada sesuatu yang jaiz. Maka menunjukkan Nabi Musa bisa melihat Allah itu jaiz. Allah bisa dilihat karena Allah menyandarkan pada sesuatu yang jaiz. Beda sama orang-orang Arab. Ketika dikasih berita begini, Umar sekarang udah masuk Islam. Dan Umar itu dulu kejem-kejemnya orang yang melarang orang-orang Arab untuk masuk Islam. Begitu orang-orang dengar, Umar sekarang masuk Islam. Mana mungkin. Kalau onta bisa masuk botol, percaya saya. Ini kan mustahil onta masuk botol kan. Artinya disandarkan pada sesuatu yang mustahil gitu loh. Maka itu nggak akan terjadi. Ini kan perkataannya orang-orang Arab menganggap itu nggak akan mungkin terjadi. Tapi kenyataannya Nabi Sayyidina Umar masuk Islam karena dianggap hal yang susah lah, sulit lah. Padahal hidayah kan bisa punya siapa saja. Allah bisa kasih hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kok kamu jadi menghalangi? Ini itu bajingan tengik lagi, nggak mungkin masuk Islam. Kata siapa? Kalau hidayah mau turun gampang saja. Nah, apalagi ini Allah menyandarkannya pada sesuatu yang jaiz. Kalau dia gerak, kamu bisa lihat. Kalau enggak. Nah, kan jaiz gerak apa enggak? Tandanya apa? Ketika hijab dibuka oleh Allah, maka gunung itu meledak. Ada yang mengatakan gunung itu terangkat, gunung itu terbelah hingga Nabi Musa terjatuh. Ketika gunung itu bergerak, maka Nabi Musa tahu, berarti saya nggak bisa lihat Allah. Maknanya nggak bisa lihat Allah di dunia gitu loh. Bukan nggak bisa lihat Allah sama sekali, bukan. Kenapa? Karena Allah menyandarkan sesuatu pada perkara yang jaiz. Kecuali Allah menyandarkannya pada perkara yang mustahil. Kalau gunung itu nggak gerak, nggak diam, Musa, kamu bisa lihat saya? Ya nggak bisa, berarti nggak ada gunung nggak gerak. Gitu loh. Kalau Allah menyandarkan pada perkara yang jaiz, berarti melihat Allah perkaranya jaiz. Loh itu Allah buka hijab terus muncul sinar. Sinar itu bukan cahayanya Allah. Ini jangan salah paham nih. Ketika dibuka, baru sinarnya Allah aja meledak. Berarti Allah itu berbahaya dong. Laser lo kira Allah bahaya gitu, menghancurkan gitu. Sinar itu adalah hijab yang Allah jadikan antar dimensi gitu loh. Antara ruang manusia, ruang jin, ruang malaikat ditutup dengan sinar, dengan cahaya yang lembut yang kamu nggak bisa menembusnya gitu loh. Nah, kamu kalau mau nembus ke alamnya jin,
Ya nggak perlu buka pintu, mau nggak pakai pintu hijabnya. Nanti mau masuk alamnya malaikat, ya nggak usah pakai pintu, wong hijabnya bukan pintu. Gitu. Jadi jangan sampai dipahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala nggak bisa dilihat. Kemudian pada bulan Ramadan turun Al-Quran, itu pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana prosesnya? Allah perintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam untuk menyalin Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Setelah tersalin semua sempurna, maka turunlah malaikat Jibril bersama pasukannya mengawal Al-Quran dari Lauhil Mahfuz dibawa ke Baitul Izzah. Mana Baitul Izzah? Baitul Izzah itu sama'ud dunya, langitnya dunia yang kelihatan dari sini tuh, itu namanya sama'ud dunya, penutup atau atapnya dunia. Itu disebut langit yang pertama, itu Baitul Izzah. Maka malaikat Jibril meletakkan Al-Quran dengan suhuf yang lengkap tercatat di Baitul Izzah. Maka diturunkan satu per satu. Pertama turunnya kapan? Ada yang mengatakan malam 17 Ramadan, ketika Nabi ada di Gua Hiro. Ada mengatakan malam lain, ada mengatakan malam ini. Yang penting turun. Kamu nggak usah cerita harinya apalah, mau ulang tahun segala loh. Udah nggak usah, khilafnya ulama nggak ada masalah, namanya rahmat. Satu mengatakan tanggal sekian, tapi kita mengikuti apa yang sudah umum, tanggal malam 17 Ramadan. Kalau salah gimana Bib? Gak dosa, enggak ente. Yang penting kamu baca Quran, iman sama Quran. Lu gak percaya tanggalnya, gak percaya Qurannya, berat lagi nih. Lu gak percaya tanggalnya, enggak apa-apa, yang penting percaya Qurannya. Saya yakin Quran ini asli. Turunnya kapan? Enggak usah diceritain lah. Turunnya kapan kayak. Yang penting proses turunnya kayak tadi. Karena waktu itu waktu itu penanggalan nggak tercatat, hingga nggak ada yang spesifik kapan jelas turunnya tanggal berapa. Tapi proses turunnya adalah malam Lailatul Qadar, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Maka dari Baitul Izzah turun selama berapa? 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Turun bertahap. Seayat, 10 ayat. Kadang ada pernah satu surat turun. Tapi yang banyak turun beberapa ayat, 5 ayat, 6 ayat, turun satu persatu turun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus buktinya Al-Quran itu langsung dari Allah bagaimana? Ya lihat aja kalimatnya. Kan beda kan, orang pertama yang ngomong, orang kedua yang ngomong, dan orang ketiga yang kan beda. Al-Quran langsung Nabi menyampaikan dari orang pertama. Qala Allah. Maka Nabi menyampaikan, Qul. Muhammad sampaikan, Qul. Allah perintahnya Qul huwallahu ahad. Nabi yang ngomong, Allah berkata Qul huwallahu ahad. Dari orang pertama langsung. Enggak ada Tuhan berkata kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berkata kepada umat. Berarti yang nulis orang ketiga itu, bukan Allah, bukan Nabi Muhammad. Kan beda ini isinya. Nah Injil itu semua begitu kalimatnya, ditulis oleh orang ketiga. Karena Injil yang asli sudah nggak ada, Taurat yang asli udah nggak ada. Taurat yang asli lauh langsung yang datang dari malaikat Jibril, yang isinya lengkap, semua berisi Taurat, Injil, Zabur, ini semua disusun secara langsung. Tapi Al-Quran diturunkan seayat demi seayat, hingga selama
kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang akhir dikatakan, ada yang mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan agama untukmu. Maka ketika sahabat Abu Bakar dengar ayat ini, nangis dia. Kenapa? Selesai berarti ini. Sudah al yauma akmaltu lakum dinakum. Yang lain bahagia, wah agama sempurna. Enggak ngerti rahasia di belakang itu. Sahabat Abu Bakar yang begitu tahu Nabi, ketika Nabi menyampaikan ayat ini, tandanya berakhir berarti kenabian Nabi, nggak lama lagi udah ini. Kenapa? Udah ditunjukkan tanda Al-Quran nggak akan turun lagi, sudah sempurna disampaikan seluruhnya. Ada yang mengatakan pula, bukan ayat itu tapi ayat yang lain. Ini khilafnya para ulama. Tapi yang kita terima, Quran itu lengkap 30 juz, 114 surat, dan ada dikatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Ini membahas sifat kalamnya Allah beserta dalilnya. Maka dalil ini adalah dalil syar'i. Kenapa dalil syar'i? Ya lebih kuat, membuktikan sang raja itu ngomong. Saya mau buktiin raja itu ngomong. Gimana buktinya? Ada yang dengan cara berpikir, ada yang dengan cara langsung ketemu sama sang raja. Kalau kita berpikir begini, masa sih presiden nggak bisa ngomong? Presiden itu kan ngatur segalanya, masa nggak bisa ngomong? Ya presiden saya pasti bisa ngomong lah. Ini namanya akal berpikir. Kalau nggak bisa ngomong gimana? Ya bisu. Karena sesuatu yang hidup itu kalau nggak ngomong, bisu. Ini cara berpikir, nggak pakai dibuktikan langsung. Lah, kalau mau langsung bagaimana? Ya kamu temuin rajanya aja. Begitu ketemu ke kerajaan, datang seseorang, saya mau tahu raja ngomong. Saya barusan ngomong sama raja. Wah, ini bukti jelas ini. Berarti raja betul-betul bisa ngomong. Mana? Ini udah ngomong langsung sama raja, gitu loh. Nabi Musa alaihissalam langsung kalam sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tandanya, berarti Allah bisa bicara. Kenapa? Itu buktinya udah yang langsung ngomong sama Allah. Berarti bukti secara syar'i lebih kuat dari secara akli dalam 3 sifat. Sama basor, kalam. Jadi makanya ilmu tauhid itu dalil yang diambil di dalamnya ada dalil syar'i, ada dalil akli. Lah adapun dalil yang lain, kudrat, iradat, ilmu, hayat, semuanya pakai dalil akli. Kenapa? Karena dalil syar'i enggak lebih kuat, gitu loh. Bukan enggak lebih kuat dari dalil akli. Makanya ada yang diperkuat dengan dalil akli, ada yang diperkuat dengan dalil syar'i, mau menunjukkan mana yang lebih kuat itu yang kita pakai dalam pendalilan. Maka selesai kita bicara sifat kalamnya Allah. Sebatas ini kita dicukupkan, nggak usah bicara khilafnya para ulama, khilafnya para adyan. Ada yang kelompok-kelompok khusyuiyah, ada kelompok qadariyah, ada kelompok mu'tazilah yang menganggap kalamnya Allah sebagai kalamnya hawadis, yang begini kita tinggalkan karena mereka tidak tanzih dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa hadhihi sifatu sab'atu wa ya al-qudratu wal iradatu wal ilmu wal hayatu wa sam'u wal basaru wal kalam tusamma sifatil ma'ani. 7 sifat yang berikutnya yang kita bicarakan, yang terdahulu kan ada berapa? 6 sifat wujud. Namanya apa? Nafsiyah.
Qidam, baqa, mukhalafah, al-hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, namanya salbiyah. 6. 7 berikutnya idrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam disebut namanya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Wahya wujudiyatun bihaitsu law kushifal hijab la ra'ait la ru'yat wasami'at. La ru'yat wasami'at. Apabila Allah membuka hijab kita, maka kita akan bisa melihat dan mendengar sifat-sifat Allah tersebut. Jadi sekarang ini kita nggak bisa lihat kudratnya Allah, iradatnya Allah, nggak bisa melihat kepada Allah, bukan karena Allah tersembunyi, bukan. Makanya Allah itu nggak masuk perkara gaib. Gaib itu apa? Hah? Gaib itu apa? Gaib itu sesuatu yang diberitakan tapi barangnya belum ditampakkan. Hah? Belum ditampakkan, namanya gaib. Kayak apa contohnya? Jin, malaikat, siksa kubur, nikmat kubur. Hukumnya apa itu? Gaib. Surga, neraka, bidadari, isinya langit, arsy, kursi, itu barang gaib. Kenapa? Diceritakan dalam Al-Quran tapi belum ditampakkan kepada kita. Nah kalau Allah nampak enggak? Lah kalau Allah enggak nampak, kamu enggak disuruh bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Dengan apa kita bersaksi? Mata, hati, gitu loh. Bukan mata ini, bukan. Banyak orang sekarang ini menganggap kalimat syahadat itu mengada-ngada. Ini orang Islam itu mengada-ngada. Masa kita suruh bersaksi tapi nggak menyaksikan apa-apa? Kan saksi itu harus ada kejadian, melihat atau mendengar, mengalami kejadiannya. Lah kamu sekarang nggak ngalami Allah, nggak ngalami Nabi, gimana bisa bersaksi? Oh, kesaksian kita dengan mata hati. Yang kita saksikan apa? Bukti-bukti keberadaan Allah dan bukti-bukti kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dibuktikan. Lah kalau perkara gaib nggak bisa dibuktikan. Coba kamu buktikan adanya malaikat. Pakai apa buktinya? Adanya jin. Pakai apa buktinya? Adanya surga neraka, pakai apa buktinya? Itu baru khobar, namanya beritanya disampaikan, tapi kejadiannya belum kita lihat, barangnya belum kita lihat. Beda sama kamu punya jantung. Ente punya jantung? Pernah lihat? Ente punya otak? Punya? Pernah lihat? Gaib dong otak kamu. Gaib enggak? Jantung kita gaib enggak? Otak kita? Kan enggak kelihatan. Kenapa enggak gaib? Karena bisa dibuktikan, gitu loh. Gimana buktiin jantung? Oh, berat dong. Ya pegang aja, detak enggak kamu? Kalau detak berarti hidup, kalau enggak Dharma bawa langsung. Game berarti. Pegang dadanya, oh ada detaknya, berarti ada. Lah bukti kamu punya otak apa? Nggak bisa mikir. Kalau kamu kok bisa bedain mana yang istri kamu, mana istri orang, berarti kamu waras. Kalau nggak bisa,
Kok masuk rumah salah masuk umumnya. Maaf saya salah masuk. Oh ya nggak waras kamu berarti. Saya kira istri saya loh. Waduh. Hah? Kalau korek biasa saya kira korek saya itu biasa. Hah? Kalau maaf saya kira HP saya, wah kebangetan kamu. Udah ini keluar batas kayaknya. Apalagi kok salah masuk rumah orang, repot. Yang Tuhan mana, yang bukan Tuhan mana, kamu bisa bedain, berarti kamu punya akal waras. Berarti akal bukan barang gaib, walaupun nggak kelihatan, gitu loh. Jadi barang gaib jangan diukur nggak kelihatan. Kalau barang gaib itu yang nggak kelihatan, barang kamu aja nggak kelihatan, berarti gaib dong barang kamu. Hah? Termasuk gaib. Istri kamu gaib juga nggak pernah kelihatan sih. Kan nggak begitu, bukannya nggak. Gaib itu diceritakan tapi nggak ditunjukkan sama Allah. Dan kamu nggak bisa deteksi. Coba pertanyaan kubur, deteksinya pakai apa coba? Alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, deteksinya pakai apa coba? Bisa? Ya nggak bisa dideteksi. Ini mau pakai mic masukin, bisa? Nah kecuali kamu punya keramat kayak Sayyidina Ali radhiyallahu an, kayak para sahabat-sahabat ketika meninggal Sayyidina Umar, Sayyidina Ali udah pulang semua. Saya mau di sini ngapain? Saya mau dengar malaikat nanya coba. Wah itu namanya udah nggak gaib bagi dia. Sudah dia dengar sih udah nggak gaib lagi. Jin ya udah nggak gaib, malaikat nggak. Kenapa? Sudah ngelihat ketemu. Dan bagi kita gaib. Nah, kalau masih gaib, kamu teliti nggak bisa, mau kamu deteksi dengan hissi nggak bisa, gitu loh. Bukan bagiannya. Namanya sama Allah ditutupin, kok kamu mau nerobos? Ya nggak bisa, mau pakai cara apa nerobosnya kecuali Allah buka. Nah kamu dimasukkan, dilihatkan dulu malaikat. Oh iya, kita masuk kepada rukun iman. Lah, untuk membuktikan keberadaannya Allah, maka langit bumi menjadi buktinya. Kalau untuk membuktikan keberadaan barang gaib, cukup lewat beritanya Nabi Muhammad, gitu loh. Tapi kalau tentang keberadaan Allah, nggak perlu berita siapa-siapa. Sebelum ada Nabi Muhammad juga orang kenal Tuhan. Untuk mengetahui Tuhan nggak butuh siapa-siapa. Tiap manusia yang berakal bisa mengatakan, saya diciptakan, saya butuh Tuhan, saya bukan Tuhan, maka saya makhluk. Ini setiap orang berakal begitu. Nah, kalau bicara siapa namanya Tuhan, lah itu Nabi Muhammad yang bawa, namanya Allah. Lah gitu beda lagi nih. Maka nama Allah bukan hasil dari berpikir, bukan, tapi nama Allah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam. Nabi yang bawa. Kalau mikir bisa? Nah kalau saya nambahin dari Asmaul Husna boleh nggak? Kan jumlahnya berapa? Saya tambahin gitu. Boleh? Boleh asal sifat yang sempurna. Nama yang sempurna, bukan nama yang mencederai atau mengurangi derajat seperti ya Hanan, ya Manan, itu enggak ada dalam Asmaul Husna. Tapi kita sebutkan boleh. Kenapa? Selagi itu nama-nama yang mulia. Sampai ada kiai yang ngomong Tuhan itu maha lucu. Maha lucu. Kok maha lucu? Lah bisa nyiptain yang lucu-lucu. Nah, kalau yang lucu enggak Allah ciptakan, bagaimana kamu mau ketawa? Ketawa itu kan hasil dari ada monyet ketawa ada. Adanya nyengir. Nyengir bukan ketawa. Nyengir itu giginya kelihatan, itu nyengir. Bukan ketawa. Ketawa itu tahu. Ketawa itu modalnya ilmu. Tahu ini menggelikan gitu loh, maka kamu tertawa. Lah Allah menciptakan itu. Ya ngomong maha lucu Allah itu, maha lucu.
Ya, Allah yang menciptakan semua kelucuan, maha dahsyat, maha ini. Boleh kamu menyebutkan itu, tapi kamu nggak dapat pahala, karena nama-nama yang 99 itu tauqifiyah, langsung datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang apabila kamu pakai nama-nama itu, kamu dapat pahala karena mengucapkannya. Nah, kalau kamu ngarang sendiri, ya dapatnya tambahnya iman gitu loh, tambahnya pengenalan, bukan dapat tambah pahala dari mengucapkan lafaz-lafaz itu. Bukan. Jadi lafaz-lafaz yang sudah disusun oleh Nabi itu namanya tauqifiyah, yang apabila kita pakai, kita mendapatkan pahala dari menyebutkan nama-nama tersebut. Jadi sifat-sifat ma'ani, kamu akan bisa melihat kudratnya Allah, iradahnya Allah, ilmunya Allah, dan semua sifat-sifat Allah yang 7 apabila hijab kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhi sab'atu tulazimu sab'atil lati tusamma ma'nawiyah wa ya umurul i'tibari. Kemudian 7 sifat yang sudah kita bicarakan itu bergandengan, lazim, nggak bisa dipisahkan dengan 7 sifat yang berikutnya, namanya sifat ma'nawiyah. Ini sebutannya aja menggunakan dasar dari ma'ani, dibangsakan kepada ma'ani. Ma'ani sifat berikutnya ma'anawiyah, sampai begitu. Kalau disebutkan ma'anawiyah kan susah, maka disingkat ma'nawiyah. Asalnya ma'anawiyah, bangsa ma'ani, artinya sifat yang bersandar kepada sifat ma'ani. Karena adanya sifat ma'ani, maka ada sifat ma'nawiyah. Bagi Allah kedua sifat ini lazim. 7 sifat lazim pada 7 sifat. Apa 7 sifat yang lazim? Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Qadiran lazim dengan apa? Kudrat. Karena ada kudrat, maka wajib pula ada qadiran. Karena ada iradat, maka ada muridan. Karena ada ilmu, maka ada aliman. Karena ada hayat, maka ada hayyan. Karena ada sama, maka ada sami'an. Karena ada basar, maka ada basiron. Karena ada kalam, maka ada mutakalliman. Keduanya ini lazim. Lazim itu apa sih? Sesuatu yang nggak bisa lepas, sesuatu yang nggak saling mendahului, sesuatu yang keberadaannya selalu bergandengan. Ini kalau mau kita bicarakan demikian. 7 sifat ini juga ada pada kita. Kita juga ada sifat ma'ani, ada pula sifat ma'nawiyah. Kalau sifat ma'nawiyah yang ada pada kita, maka derajatnya bukan lazim, bukan, tapi derajatnya ilat. Dikarenakan ada ilmu, Allah munculkan pada kamu aliman, gitu loh. Dikarenakan ada Allah menciptakan kamu melihat, Allah munculkan kamu basiron. Karena Allah memunculkan kamu itu ngomong, maka Allah munculkan mutakalliman pada diri kamu, gitu loh. Jadi kedua sifat ini pada kita namanya apa? Sebab akibat atau karena ada sifat kudrat, Allah munculkan sifat qadiron. Tapi kalau dua sifat ini pada Allah, keduanya lazim. Karena keduanya tidak diciptakan, keduanya bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat berarti nanti akan ada yang muncul belakangan, ada yang muncul duluan, atau ada yang mengikuti dan saling diikuti.
Apa aja sifat ma'nawiyah? Yang pertama, wa yajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu qadiran. Wal kauniyatu al-madhkurah sifatun thabitatun fi nafsiha qa'imatun bidzati lazimatun lil qudrah. Apa sih sifat kauniyah itu? Sifat kauniyah itu adalah keadaan yang ada pada zatnya Allah, yang dia itu zat yang menguasai, itu sifat keadaan. Sifat keadaan itu dilihat dari sifat yang wujud pada dirinya atau sifat sebutan gitu loh. Kayak contohnya pada diri kita, kalau mau dicontohkan, kalau diri begini, kalau kamu orang yang punya sifat berdiri, kamu punya sifat berdiri, maka berarti keadaan kamu adalah orang yang berdiri. Jadi keadaan disebut sebagai orang yang berdiri karena kamu punya sifat berdiri. Kalau kamunya duduk, bisa nggak disebut inilah orang yang berdiri? Bisa? Atau kamunya nggak duduk, nggak berdiri, disebut inilah orang yang duduk, orang yang bisa? Jadi sifat ma'nawiyah atau sifat keadaan harus sesuai dengan yang ada. Sifat keadaan harus sesuai dengan sifat yang ada atau sifat wujudi pada dirinya si sesuatu itu. Gelas yang bundar. Kenapa bundar? Karena ada sifat bundar pada dirinya. Maka ketika ada sifat bundar disebut keadaannya gelas yang bundar, gitu loh. Jadi sifat keadaan ini selalu berkaitan dengan sifat yang ada pada dirinya sesuatu. Maka kita menyebutkan ketika kita bicara sifat yang ada pada Allah ada 7, maka sifat keadaannya pun ada 7. Sifat keadaan Allah lazim dengan sifat yang ada pada dirinya. Dengan sifat keadaan kita elat atau sebab dari adanya sifat yang wujud pada diri kita. Oh, kamu orangnya putih, karena kulit kamu putih, kamu disebut orang yang putih. Jadi keadaan kamu disebut orang yang putih karena sifat putih itu ada pada diri kamu. Kalau nggak ada gimana? Ya nggak bisa disebut orang yang putih. Kamu disebut orang yang hitam. Kenapa? Karena sifat hitam ada pada diri kamu. Gitu kan? Ini pemikiran yang normal. Otaknya normal, cara mikirnya normal, nemunya begitu. Jangan ikut-ikut pendapatnya Mu'tazilah. Apa kata mereka? Allah itu qadiron tanpa kudrat. Nah ini, Allah itu muridan tanpa iradah. Allah disebut zat yang keadaannya berkuasa tapi nggak bersifat kuasa. Nggak sifat yang ada itu, kata Mu'tazilah, Allah nggak punya sifat ma'ani. Kalau Allah punya sifat ma'ani, Allah bersifat dengan sifat ma'ani, berarti keadaannya kayak kita, menjadi sebab dan akibat. Lah ini, lah yang ngomong sebab akibat siapa? Nah karena dia nggak mau menisbatkan Allah itu bersifat seperti kita, adanya adanya sifat ma'ani menyebabkan adanya sifat ma'nawiyah, maka untuk menetapkan keberadaan Allah tetap maha suci, maka dibuanglah sifat ma'ani agar Allah tetap zat yang berkuasa dan esa, berbeda dengan sifat makhluk. Kalau makhluk itu punya sifat ma'ani dan ma'nawiyah, kalau Allah cukup ma'nawiyah, gitu loh. Allah itu cukup ada zatnya, nggak butuh adanya sifat.
Pemikiran yang demikian sekarang banyak dipahami oleh kelompok-kelompok Mu'tazilah dan pengikutnya, dan pecah-pecahnya yang banyak lah, kita nggak usah nyebut satu-satu. Yang penting kamu jangan ikut pahamnya mereka yang pikirannya kenapa? Pikirannya mencari jalan pintas gitu loh. Untuk menetapkan Allah itu beda dengan makhluk, ini kan? Kita kan intinya mau memukhalafahkan Allah dengan makhluk. Allah wajib mukhalafah. Lah wajib mukhalafahnya bagaimana? Mestinya kalau zatnya Allah bukan jirim. Mukhalafah enggak? Mukhalafah. Zatnya kita jirim, zatnya Allah mukhalafah. Sifatnya kita arad, berubah. Apa sifat Allah? Kan mukhalafah. Lah mereka enggak mau. Oh, kalau begitu nanti Allah ada zatnya, ada sifatnya, berarti dua. Ketika ngomong dua, kita katakan sifat Allah dan zat Allah bukan perkara lain, gitu loh. Zat kita dan sifat kita perkara lain. Ini cara kita mensucikan zat Allah dan sifat Allah. Hingga tetap kita sebutkan Allah bersifat dan Allah adalah zat yang bersifat. Mereka enggak mau. Oh, kalau begitu ya masih sama. Lah sama di mana? Kok masih sama aja? Wong sudah diomong bukan jirim bukan arad kok masih sama. Lah itu ada sifat bukan perkara lain. Nah, kata dia apa? Wah, enggak begitu kalau cara kita. Cara kamu gimana? Dibuang sifatnya. Allah cuman zat doang, zat yang qadiron, zat yang muridan, zat yang aliman, hayan, tanpa adanya ma'ani, tanpa adanya kudrat, iradat, ilmu, hayat. Jadi cara mikirnya begini. Kalau kamu dikasih sepatu, terus sepatunya kamu pakai kekecilan, nggak muat. Kalau otak kamu normal, cara mikir kamu normal, diapain sepatunya? Lah tuker dong sama yang gedean, biar muat. Nah kalau mereka dipotong jarinya, kan repot nih. Hah? Biar apa namanya? Biar muat, potong jarinya. Masuk sepatu kan pas tuh. Ya tapi kan ngorbanin, ya Allah. Lu bukan pakai sepatu, namanya rumah sakit akhirnya, bukan pakai sepatu. Jadi untuk menisbatkan Allah itu mukhalafah dengan kita, dia nggak mau memukhalafahkan dengan cara seperti kita. Zatnya bukan jirim, sifatnya bukan arad, keduanya bukan perkara lain. Itu kan beres, selesai. Allah tanzih namanya, nggak seperti keadaan kita. Hingga kita bisa menetapkan Allah bersifat wujudiyah, kudrat, dan bersifat maknawiyah, yaitu qadiron, tanpa menyamakan antara keadaan zat Allah dan sifat Allah. Adapun sama dalam namanya, kita nggak punya nama yang lain. Masa mau nyebutnya pakai nama apa, pakai bahasa apa? Bahasanya sama, namanya sama, Allah qadiron, Allah kudrat, Allah, tapi kan isinya berbeda. Apa namanya? Esensinya berbeda atau isinya berbeda. Sebutannya sama tapi kandungannya beda. Kita kan bahasanya cuma itu doang. Mau nyebut Allah ya pakai bahasa itu, mau nyebut keadaan kita pakai bahasa itu. Terus kita mau bedakan dari mana? Dari esensinya atau dari pengertiannya, dari isi. Makna yang dikandungnya harus kita bedakan. Jadi Allah itu qadiron. Qadiron adalah sifat kauniyah, sifat keadaannya Allah. Dari mana keadaan ini? Adanya sifat kudrat. Dan keduanya ini lazim, dua-duanya wajib bagi Allah. Fa makna kauni qadiron huwa qiyamul qudrat bidzati ta'ala. Yang dimaksud dengan qadiron adalah adanya kudrat pada zatnya Allah, maka disebut qadiron. Lah kalau qadiron enggak ada sifat kudratnya, lah qadironnya dari mana? Gitu loh.
Walaisa hunaka sifatun ukhra zaidatun ala qiyamil qudrat bidzati ta'ala thabitatun fi kharijidz dzihn. Sifat qadiran bukanlah sifat yang seperti ma'ani yang bisa dilihat juga, bukan sifat lain, bukan, tapi sifat yang maknanya thabitat, tetap pada Allah, amrun i'tibari yang derajatnya enggak bisa dilihat, hanya sifat keadaan, sifat sebutan yang ditetapkan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat-sifat qadirun ini semua ditulis dalam Al-Qur'an. Bahwa ala kulli syai'in qadir. Qadir itu maknanya apa? Qadiran. Bukan kudrat. Innallaha ala kulli syai'in kudrat, enggak, tapi akal yang normal kalau disebut ini qadiran ya pasti karena qiyamul kudrat, karena adanya sifat kudrat. Inilah orang yang bertopi. Artinya apa? Ya pasti pakai topi. Maka inilah orang yang bertopi tapi nggak pakai. Ini gimana sih? Wong keadaannya disebut orang yang bertopi tapi dia nggak ada. Ini kok jadi aneh gitu loh. Kalau demikian itu bukan sifat keadaan, bukan keadaan zatnya. Kalau begitu itu nama. Boleh kalau menjadi nama, boleh. Kalau nama itu nggak berkaitan sama yang lainnya, boleh. Kayak ngomong apa? Kebon nanas. Ada nanasnya. Berarti itu bukan keadaan tapi nama tempat gitu loh. Banyuwangi, airnya wangi. Berarti bukan keadaan tapi nama. Kebon kosong, penduduknya banyak. Ini kok banyak kebun kosong, gimana sih, nggak cocok. Oh berarti bukan kalau keadaan disebut ini keadaannya kebun kosong, ya harusnya nggak ada orangnya. Wong kebun kosong kok banyak orangnya, gimana sih? Kalau kebun kosong kok banyak orang berarti nama, bukan rawa badak. Ada badaknya. Boro-boro badak. Kebun pisang, banana garden. Kan mestinya pisang semua itu, yang pohon pisang, nggak ada pohon pisangnya. Ada yang aja. Jadi kalau itu sebagai nama bisa, bukan sebagai keadaan gitu loh. Si bewok tapi nggak punya bewok. Oh berarti namanya si bewok gitu loh. Ini namanya si botak tapi gondrong. Botak mana botak? Itu kok gondrong? Emang namanya botak Pak? Oh namanya botak, bukan kalau disebut keadaannya si botak ya pasti ya nggak ada rambutnya. Wong keadaannya si botak rambutnya gondrong, gimana sih? Jadi kita pisahkan nih. Jadi Allah disebut qadiron pasti karena berdirinya kudrat pada dirinya. Itu cara mikir yang normal. Kalau nggak begitu berarti cara mikir kamu konslet, perlu diperbaiki berarti cara mikir kamu. Jadi wajib Allah bersifat qadiran karena qiyamul qudrat bidzatihi. Wazidu kaunu ajizan. Apa sih lawannya qadiran? Ajizan. Kalau Allah sifatnya lemah pasti disebut yang lemah. Kalau sifatnya kuasa maka disebut yang kuasa. Wa dalilu ala dzalika ay thubuti kauni qadiran dalilul qudrat. Apa buktinya Allah qadiran? Buktinya Allah qadiran karena adanya sifat qudrat. Wa in syi'ta qulta wa dalilu ala wujubi lahu ta'ala annal kauna qadiran
lazimun li qiyamil qudrat bidzatihi ta'ala. Wa idza tsabata lahu ta'ala qadiran istahala alaihi kaunuhu ajizan. Buktinya Allah bersifat qadiron adalah sifat qudrat, karena keduanya lazim. Ini sempurnanya pemahaman ahli sunnah. Coba kamu pahami dari pahamnya Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah, apa buktinya Allah qadiron? Wujudnya Allah. Nah kalau alam nggak wujud, bukti qadironnya mana? Berarti Allah qadironnya baru. Kan begitu akhirnya. Karena qadiron ini berkaitan sama pendalilan, orang nuntut apa dalilnya kalau Allah qadiron. Mereka mengatakan, ya ini yang dikuasai. Apa buktinya Jokowi berkuasa? Ya karena masih nangkring di istana. Kalau turun, ya nggak berkuasa. Apa buktinya Allah berkuasa? Punya arsy, punya alam, punya langit. Dan sebelumnya berkuasa nggak? Mana bukti kekuasaan? Mana ekspresi? Mana bukti kuasanya mana? Ahli sunnah kan enggak. Allah qadiron enggak ada kaitan sama makhluk, kaitannya sama kudrat, gitu dong. Ini orang yang bertopi, kaitan sama apa? Yang wujud topi pada dirinya, kan selesai. Enggak ada urusan sama ada orang yang lihat, ada orang yang enggak ada. Sifat itu, sifat keadaan berkaitan sama sifat yang ada pada dirinya, gitu dong. Kamu disebut orang yang berdiri, kenapa? Karena ada berdiri pada diri kamu. Kalau nggak ada sifat berdiri, kamu nggak bisa disebut orang yang berdiri, kecuali dinamain lah. Boleh kalau dinamain mah. Nama mah terserah. Namanya Peyang nih, orangnya ganteng, Peyang namanya. Kok nggak cocok, ya biarin mau nama. Jadi ahli sunnah mendalili dengan jelas, gitu loh. Buktinya Allah qadiran kudrat, bukan buktinya Allah qadiran wujudnya alam, bukan. Nanti kalau dituntut lah, alam ini kan baru, tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Lah sebelum alam bumi ada, apa buktinya Allah qadiran? Nggak ada buktinya akhirnya. Yes, pokoknya Allah itu qadiran, mau bikin alam qadiran enggak, no, maksain lu mah. Maksain namanya ya begitu. Mau bikin alam ya qadiran, enggak bikin alam. Yang cocok ngomong begitu kita. Mau bikin alam ya qadiran, enggak bikin alam. Kenapa? Karena qadiran berkaitan sama kudrat. Selama ada kudratnya dia qadiran. Ini pendapat Ahlus sunnah, dan kamu harus berkeyakinan yang demikian. Jangan melenceng pola pikirnya hanya gara-gara mau membedakan Allah dengan makhluk dan memaksakan Allah itu harus esa. Yang dimaksud esa ya sendiri til, nggak ada sih, kan repot. Esa kok sendiri til, bagaimana? Zat doang. Akal yang normal nggak bisa paham ada zat yang nggak bersifat, nggak ada. Akal nggak bisa memahami itu jadi zat kalau nggak bagaimana disebut zat? Loh, Allah kan beda. Oh, ya udah. Lakum a'malukum walana a'maluna. Tapi yang kamu pahami akan saya sebarkan itu batal, begitu loh. Terus yang berikutnya wa yajibu fi ta'ala kaunuhu muridan. Yang berikutnya adalah muridan. Apa itu muridan? Sama, muridan adalah sifat keadaannya Allah. Yang mana sifat keadaan ini lazim dengan adanya sifat iradah. Apa buktinya kalau Allah itu muridan? Adanya iradah. Kalau Allah bersifat muridan, pada dirinya wajib ada sifat iradah. Keduanya lazim, bukan sebab akibat. Kalau bagi kita keduanya
sebab akibat. Kayak apa contohnya? Apa? Jari yang gerak menyebabkan cincinnya gerak. Ini keduanya berkaitan nih. Kalau jari bergerak pasti gitu loh, cincin gerak. Kenapa? Wong cincinnya kan di situ. Disebut namanya apa ini? Elat. Lah elat ini dua-duanya diciptakan. Geraknya jari ya diciptakan, geraknya cincin diciptakan. Gitu loh. Kalau kita punya sifat kudrat, maka kita disebut qadiron karena keduanya diciptakan oleh Allah. Kalau Mu'tazilah gimana? Kudrat yang ada pada diri kita memunculkan qadiron. Nah, beda lagi nih. Qadironnya nggak dibikin sama Allah. Allah bikin apa? Cukup tangannya bergerak, cincin pasti ikut tanpa digerakkan sama itu Pak Mu'tazilah. Berarti ada sesuatu yang terjadi di jagat ini nggak diciptakan sama, tapi muncul dengan sendi mana ada otomatis. Kemana kudratnya Allah? Kemana iradahnya Allah? Jadi kita meyakini bahwa cincin yang bergerak ini sebabnya jarinya gerak. Selagi jari nggak gerak, ya cincin nggak gerak, gitu loh. Kalau jari gerak, pasti cincinnya, dan geraknya cincin bukan ditimbulkan dari geraknya, tapi keduanya diciptakan Allah. Allah bisa menggerakkan jari, maka Allah pula bisa menggerakkan cincin. Wah, repot amat, titip aja ke jari. Kalau jari gerak, oh lo kira Allah butuh bantuan. Kalau kamu mah iya begitu, ngerepotin. Kalau mau otomatis. Kalau kamu kan begitu, kalau mau bawa barang-barang cukup masukin tas, nah bawa tasnya. Barang yang lain ikut kamu anggap yang bawa tas kamu saya. Nah itu lah kamu anggap Allah begitu. Allah repot amat. Cukup titipin sama jari untuk menggerakkan. Oh enggak begitu. Allah menciptakan segalanya dengan kemampuannya sendiri. Allah enggak butuh titip-titip sama makhluk. Enggak ada makhluk yang dititipin kekuatan untuk menciptakan yang lain, enggak ada. Semua dimunculkan oleh Allah sendiri. Geraknya cincin, Allah yang menciptakan. Geraknya jari, Allah yang menciptakan. Gitu dong. Jangan kamu anggap, oh itu pesawat yang terbang itu ya semua yang isinya ya dibawa sama pesawat. Yang menggerakkan pesawat. Lah pesawat yang gerakkan siapa? Pilot. Lah pilot yang gerakin siapa? Gerak sendiri. Nah, ini kan ruwet ini. Itu bukan paham kita yang begitu. Paham kita semua ini dimunculkan oleh Allah, dan Allah menciptakan sebab akibat. Dan sedangkan kedua sifat ini bagi Allah bukan sebab akibat, tapi lazim malzum. Ini paham ini. Jadi pahamnya mereka begini, Allah cukup menciptakan kudrat pada kita. Dengan sifat kudrat itu kita bisa bekerja, jalan sendiri, makan sendiri, ke sono sendiri. Namanya muncul qadiron. Kalau kita kan enggak. Allah bikin kudratnya, Allah bikin pula qadironnya. Begitu dong mestinya. Namanya keduanya elat atau sebab akibat. Ya, kita bedakan nih. Terus lanjut, iradah juga demikian. Buktinya Allah iradah apa? Buktinya Allah muridan adalah sifat iradah yang ada pada zatnya Allah. Begitu pula wa yajibu fi haqqi ta'ala aliman, wajib Allah bersifat aliman. Apa itu aliman? Aliman juga sama, adalah sifat kauniyah, yang mana keadaan Allah aliman ini
wajib lazim dengan adanya sifat ilmu pada dirinya Allah. Berdirinya sifat ilmu, maka Allah wajib aliman. Wa huwa amrun i'tibari laisa lahu tahaqqukun fil kharij, maka aliman ini yang enggak bisa dilihat, tapi ilmu yang bisa dilihat. Sifat ilmu yang ada pada Allah bisa dilihat, adanya sifat ilmu lazim dengan adanya sifat aliman. Wa dzidduhu jahilan, mustahil Allah jahilan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sifat ilmu. Allah itu aliman, wajib lazim adanya sifat ilmu pada zatnya Allah. Wa dalilu ala wujubi lahu ta'ala kaunu aliman lazimul liqiyamil ilmi bihi ta'ala. Dalil adanya sifat aliman adalah berdirinya sifat ilmu pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaitu wajaba kaunu aliman ista'ala alaihi jahilan. Wa yajibu fi ta'ala kaunu hayyan. Nah, begitupun sifat hayyan. Allah disebut sifatnya Allah zat, keadaan zatnya hayyan, yang maha hidup. Maka keadaan zat yang maha hidup pasti lazim karena berdirinya sifat hidup pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazidu mayitan, lawannya yang hidup adalah yang mati. Mustahil keadaannya Allah yang mati. Kenapa? Kalau keadaan Allah yang mati pasti adanya sifat maut pada dirinya. Dengan sifat Allah yang pada dirinya sifat hayat, maka keadaannya pasti hayyan. Apa dalilnya? Allah itu hayyan, adanya sifat hayat atau hidup pada dirinya. Wa khaitu wajabat lahu ta'ala hadhihi sifat al hayyan istahala alididuha al mautan. Beda dengan Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Apa buktinya Allah hidup? Apa? Menciptakan kehidupan. Wah, Allah kan bisa bikin hidup, maka Allah yang hidup. Nah, kita kan nggak ada urusannya sama hidupnya kita. Urusannya apa sama hidup? Allah yang maha hidup, urusan sama hidupnya kita. Nanti jangan-jangan mereka mengaitkan bahwa hidupnya kita karena ruhnya Allah. Ini melenceng lagi nih. Karena Allah meniupkan ruh pada kita, kita hidup. Jadi buktinya Allah hayyan adalah menghidupkan kita. Nah, kalau Allah mematikan kita semua, Allah yang maha mati gitu. Gimana sih ente? Jadi jangan dikaitkan demikian, nggak ada hubungannya sifat-sifat ini dengan wujudnya makhluk. Yang berkaitan sama wujud makhluk itu sifat kudrat dan iradah. Artinya kemunculan makhluk, ketiadaannya makhluk berkaitan sama keberadaan sifat kudratnya Allah. Dengan sifat kudratnya Allah memunculkan apapun yang Allah kehendaki. Lah kalau nggak ada makhluk bagaimana? Kalau nggak ada makhluk, sifat kudrat itu sifat yang wajib, dan kudrat sifat yang nggak harus menciptakan. Ini yang jadi alasan orang-orang Mu'tazilah. Dikira qadiran juga begitu. Allah bebas menciptakan. Mau bikin ya dia qadiran, nggak bikin juga dia qadiran. Kita nggak pakai alasan itu, kita pakai alasan Allah qadiran, wajib pada dirinya ada sifat kudrat. Terus wa yajibu fi haqqi ta'ala sami'an, wajib Allah sami'an basiran, maka sami'an basiran keduanya sifat yang azaliyatun bagi Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada awal, enggak ada akhirnya, dan ini juga sifat yang kauniyah. Adanya sifat basiran dan sami'an pada Allah wajib lazim pada adanya sifat sama dan basar pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya keduanya adalah asam wal a'am, Allah yang maha buta dan maha tuli. Maka ini mustahil. Kenapa? Karena yang berdiri pada zatnya Allah adalah mendengar dan melihat. Wa dalilu ala dalika dalilu sam'i wa dalilul basar.
Wa in syi'ta qulta wa dalil ala wujubihi ma lahu ta'ala annal kauna sami'an lazimun li qiyami sam'i bidzati ta'ala. Adanya sami'an karena berdirinya sifat sama pada Allah. Adanya basiran karena berdirinya sifat basar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wajib bagi ta'ala mutakaliman, wajib bagi Allah bersifat mutakaliman, zat yang berbicara. Maka sifat ini juga disebut sifat kauniyah, sifat keadaannya Allah yang wajib lazim pada adanya sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayalzamu min qiyamil kalam bidai ta'ala kaunuhu ta'ala mutakalliman. Wazidu apa lawannya? Apa kama? Mustahil Allah bisu, mustahil Allah diam. Wa dalilu ala dzalika dalilul kalam. Nanti di akhirat diriwayatkan begini, Allah tidak akan berbicara kepada manusia selama 1000 tahun. Allah akan diem di akhirat selama 1000 tahun. Hadis itu. Kok diem gimana? Katanya Allah mustahil diem. Di akhirat kok Allah diem 1000 tahun lagi. Gimana mahamnya? Maknanya diem di situ Allah tidak menciptakan kalam lafzi gitu loh. Allah nggak menciptakan berita apapun, perintah apapun, khobar apapun kepada makhluk selama 1000 tahun. Bukan sifat kalamnya Allah berhenti, bukan. Sifat kalamnya Allah diem, bukan. Kan kita sudah ngomong tadi, ada kalam sifat, ada kalam lafzi. Lah yang bisa diem, yang bisa muncul, bisa nggak muncul mana? Ya kalam lafzi, karena itu diciptakan. Kalau kalam sifat, ya nggak bisa diem. Itu kalam yang daiman abadan, kalam yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu jangan salah paham ketika baca Allah diem 1000 tahun, maknanya Allah nggak menjadikan perintah, nggak bikin larangan. Kamu dibiarin doang, terserah lu deh mau ngapain aja. Disitulah di mana itu, di padang mahsyar selama 1000 tahun. Ngapain? Lu mau ngerumpi kayak, lu mau ngapain kayak, terserah. Tapi keadaan di padang mahsyar begitu dahsyat, di mana semua manusia berada dalam kesulitan, kepayahan, hingga mereka berusaha untuk pindah dari tempat tersebut. Mereka berlari-lari ke sono kemari mencari bantuan para nabi, syafaat para nabi, hingga sampai kepada mereka dipindahkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan cerita tuh. Jadi selesai kita bicara sifat makna, ma'ani dan maknawiyah. Yang kedua sifat ini adalah lazim. Wa hadhihi sifatul wajibatul lahu ta'ala al-ishrun. Maka kita telah bicara 20 sifat Allah. Wal mustahilatul ishrun, dan yang mustahil pun ada 20. Allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan. Maka wajib tiap mukallaf ngerti 20 ini. Ini batas ini. Enggak boleh ngerti Allah cuman wujud doang, enggak boleh, enggak sah, haram. Kamu masih berdosa meninggalkan kewajiban mengerti 20 sifat. Kamu harus ngerti pula Allah qadim, Allah baqa, Allah mukhalafah. Enggak boleh ngerti pokoknya Allah itu adalah sempurna, enggak cukup. Itu namanya ijmal. Ngerti Allah harus tafsil, dan tafsilnya berapa? 20. Kok 20 ngarang dari mana? 20 ini dicukupkan menurut ulama yang pinter, dan keputusannya bukan hasil rapat partai kemarin sore.
keputusannya zaman salafun saleh tahun 300 Hijriyah, diputuskan oleh ulama seluruhnya wajib tiap orang mukmin ngerti 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini ijma'nya para ulama. Ulama yang mana? Colok matanya. Ulama yang mana? Baca, browsing kalau nggak cukup, kalau nggak punya kitab-kitabnya, browsing, kamu akan nemu lengkap. Siapa saja kitab, siapa saja ulama yang mengikuti paham Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, semuanya, Imam Bukhari, Muslim, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, semua para a'immah kita bermadhab Asy'ariyah. Allati yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatuha tafsilan bidalilin, dan dengan dalil pula, walau ijmalian, walaupun dalilnya ijmali. Kamu harus ngerti 20 sifat Allah walaupun pakai satu dalil. Apa? Wujudnya alam, kan gampang, nggak usah wujud dalilnya ini. Kita wah itu butuh taklim, butuh kamu ngaji, butuh kamu tafsil. Tapi ulama nggak seperti itu. Cukup kamu kenal 20 sifat Allah pakai satu dalil, yaitu wujudu hadhil makhluqat. Suma yajibu ayya'taqida ijmalan. Lah setelah kamu ngerti yang 20 tafsil, kamu wajib pula ngerti yang ijmal. Apa itu yang ijmal? Annahu ta'ala mutasifun bi jami'il kamalat allati la yuhsiha illallah ta'ala. Wajib Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan semua sifat kesempurnaan yang mana tidak ada yang membatasinya, nggak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa sih sifatnya Allah? Yang nggak terhingga. Yang nggak terhingga itu yang tahu hanya Allah. Lah, yang kita tahu cukup 20. Kenapa? Dengan 20 ini kamu sudah bisa bedain mana yang Tuhan. Itu sudah intinya. Nggak perlu tahu 100 sifat, 200 sifat, tapi nggak bisa bedain. Lah ngapain lu banyak-banyak nggak bisa bedain? 20 sifat bisa bedain mana haknya Allah, mana haknya makhluk. Berarti kamu sudah bisa kenal mana yang Allah dan mana yang makhluk. Wa annahu munazzahatun an jami'in naqais. Begitupun sifat yang mustahil bagi Allah juga tidak terbilang, nggak cuma 20. Kenapa kok 20? 20 sudah bisa menunjukkan itu perkara-perkara yang gak akan mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selesai kita bahas 20 sifat. Kemudian kita akan bicara insyaallah berikutnya, tinggal bicara apa? Perkara jaiz, bukan sifat jaiz, bukan perkara jaiz. Kenapa kok bukan sifat jaiz? Kalau sifatnya jaiz nanti zatnya jaiz juga. Seperti sifat kita jaiz zatnya. Nah, sifat Allah bukan sifat jaiz tapi perkara jaiz. Karena jaiz mau bicara nanti kerjanya kudrat, mau bicara fiilnya Allah, perbuatannya Allah. Apa itu? Hanya satu, yaitu menciptakan dan meniadakan. Ciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Kita akan sambung yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتب تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا
wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a min rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi dada tasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.